Dalam kitab Quranmu kamu baca halaman segini, aku Isa ibnu Maria. Lalu dia mulai baca. Oh, memang Isa ini dapat melakukan segala mujizat. Dan aku percaya bahwa aku pasti akan sembuh. Saudara tahu apa terjadi? Dia baca, dia hafalkan. Dan dia baca terus, gali terus. Satu malam, dia tidak bisa tidur. Ada sinar terang luar biasa datang ke kamar dia. Dia bingung. Oh, mungkin ada lampu yang nyorot. Tapi semua terkunci. Lampu dari mana? Dan di situ dia lihat 12 orang, 6. Dia kaget. Orang kok bisa masuk ke kamar dia yang kuncian? 6 orang. Dan dia lihat, oh kok pakai pakaiannya kayak orang Arab. Dia bilang, wah ini siapa ini? Lalu sebentar lagi di tengah-tengah 12 orang itu datang seorang yang pakai jubah putih. Dia datang sendiri. Yesus Tuhan datang sendiri. Dan Tuhan berkata, aku Yesus. Dia kaget. Oh, ini Yesus. Lalu Yesus Tuhan berkata, mari bangun, datang kepadaku. Dia bilang apa? Aku lumpuh. Aku tidak bisa. Aku lumpuh. Lalu Tuhan Yesus berkata 2 kali, mari datang kepadaku. Dia juga berkata, aku lumpuh. Aku tidak bisa jalan. Yang ketiga Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, bangun, jalan. Dia bangun. Dia tidak bisa mantah lagi. Pikirannya tunduk kepada perintah daripada Yesus. Dia bangkit, dia berjalan. Dan dia lihat kakinya tumbuh. Dia lihat semua tumbuh. Dan dia bisa berjalan. Dan Tuhan berkata, aku sudah sembuhkan kamu. Jadilah saksi. Dan apa terjadi saudara? Tuhan Yesus ajarkan dia doa Bapa kami. Ini orang sekarang masih hidup. Masih di London. Karena dia asalnya dari Pakistan. Dan di sana dia dipres, dia dianiaya. Dia berkata, aku mati pun hidup karena firman Allah. Tetapi saudara perhatikan, kalau Yesus mau mengunjungi William Esther yang belum kenal Yesus, apakah Yesus tidak mau mengunjungi engkau sebagai anak-anaknya? Saya kerap kali bersaksi dan saya katakan, saya berkali-kali bertemu dengan dia. Dan orang Kristen bilang apa? Mosok, mana mungkin? Mana Tuhan Yesus mau datang? Karena saudara jadi orang Kristen tidak mengenal dia. Firman Tuhan berkata, yang dipanggil mula-mula akan menjadi yang terakhir. Dan itu bukan saudara harus imani. Tapi itu saudara harus pakai sebagai peringatan Yesus. Supaya engkau jangan ketinggalan dengan orang-orang yang baru. Karena apa? Karena engkau tidak pernah belajar firman Tuhan secara pribadi. Saudara paling-paling mau baca firman Tuhan kalau di dalam gereja. Kalau ke gereja bawa Alkitab pulang, letakkan lagi. Bacanya ngantuk Pak kalau baca. Betul tak? Ayo. Kapan saudara menjadi tumbuh? Kapan saudara mengalami peristiwa Alkitab ini dengan Yesus? Padahal Alkitab berjanji, kalau engkau melakukan firman-Ku, aku akan menyatakan diriku kepadamu. Ini Alkitab yang janji, Yesus sendiri. Dan saya dari umur 12 baca Alkitab.
Sampai sekarang pun Alkitab ini sudah berapa puluh kali habis ulang lagi. Sekitar 70 kali lebih habis. Dan selalu diulang terus. Dan Yesus berkata, baca terus sampai engkau pulang. Rahasia keberhasilan orang Kristen adalah firman dan Roh Kudus. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang maju dan naik terus ke tingkat yang lebih tinggi, baca firman Tuhan dan doa dan pimpinan Roh Kudus, engkau akan tiba. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa banjir ini akan datang dan pasti melanda. Dan banyak bait Allah yang akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Tetapi mereka yang dilandasi dengan batu-batu karang Yesus Kristus tidak akan roboh. Dia akan berdiri kokoh dan orang dunia akan melihat mengapa engkau masih berdiri, mengapa yang lain roboh, karena berlandaskan Yesus. Saudara tidak perlu takut menghadapi dunia ini. Dalam soal ekonomi, dalam soal sakit penyakit, dalam soal apapun, Yesus sanggup lakukan segala perkara. Tetapi saudara harus alami secara pribadi. Kalau rumah ini mau disusun bertingkat, maka dasarnya itu harus dalam sekali. Saudara tahu, hidup orang Kristen di dalam dunia ini Tuhan memberitahukan kepada saya berapa tingkat? 14 tingkat. Hidup orang Kristen harus naik terus. Kalau tingkatnya tambah tinggi, dia lihat tambah luas. Berarti dia tambah makmur. Karena apa? Karena pandangannya tambah luas. Jangkauan tambah luas. Saudara tahu. Dan saya diberitahu Tuhan tiap kali naik. Sekarang saya sudah di dalam tingkat 10. Sekarang saya tanya, saudara tingkat berapa? Karena Allah berbicara kepada saya berkata begini, kamu perhatikan, kalau kamu lebih tinggi, rohani dan jasmanimu akan tambah. Karena cari kerajaan surga dulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara tahu? Dan engkau akan naik, jasmanimu dan rohanimu. Saudara, ini hal saya alami sendiri secara nyata. Kalau dulu saya kemana-mana, orang mau memberi itu selalu sesuai dengan tingkatan dan kemampuan. Ya toh? Kalau orang itu memberi, itu digerakkan oleh Tuhan. Kalau orang itu tidak digerakkan Tuhan, tidak mungkin. Siapa di antara saudara, kalau saudaranya dalam kesulitan lalu orang ini meskipun kaya, lalu oh kamu kasihan, tak kasih ini loh. Tidak ada loh. Yang dikasih kenapa? Barang bekasnya. Betul enggak? Contohnya begini, ada saudaranya, adiknya miskin, keluarganya, dia kaya. Adiknya dikasih baju baru, segala baru, atau bekas daripada keluarganya. Hah? Bekas toh? Saudara kerap kali kalau pergi ke ngasih-ngasih barang bekas atau barang baru. Pantesan kamu juga dikasih berkatnya sama Tuhan ya, bekas. Sebabnya apa? Sebabnya apa yang kamu perbuat, engkau akan diperbuat. Saudara tahu, kalau saya memberi, saya selalu berikan yang baru. Tapi anehnya, kerap kali hamba-hamba Tuhan itu datang sama saya. Bilang gini, Pak, saya minta bekas-bekasnya. Saya jadi bingung, saya bilang tanya, kenapa kamu minta bekas? Ya Pak, kalau baru, wah, terlalu Pak, terlalu tinggi. Bekasnya saja. Kalau kamu punya iman bekas, kamu dapatnya bekas terus. Saudara tahu, hidup kita itu harus hidup dengan iman. Tetapi tidak boleh tamak, tidak boleh serakah,
Setiap orang itu punya jatah. Kalau jatahmu itu rumahmu tidak rumah tingkat, jangan minta rumah tingkat, nanti sombong. Kalau jatahmu rumahmu tingkat 2, jangan minta rumah tingkat 4, nanti kejungkel. Ini loh saudara, kita harus mengenal Allah, kita itu harus kenal pribadi. Bagaimana Allah memberikan menurut kebutuhannya. Yang butuh banyak diberi banyak, yang butuh sedikit diberi sedikit. Tidak usah iri. Kalau seperti bapak yang jual kacang hijau itu, dia bangga, dia bahagia. Ya meskipun dia jual kacang hijau, dia dapat menikmati karunia dan berkat Allah. Dan kebahagiaan dia tidak kalah dengan yang kaya. Kenapa? Karena dia mengalami secara pribadi. Ini yang penting. Hidup kekristenan adalah pengalaman pribadi dengan Yesus. Engkau butuh banyak diberi banyak, engkau butuh sedikit diberi sedikit. Jangan lihat iri orang lain, karena kita punya tingkatan sendiri. Yesus sudah berkata, engkau dan saya adalah bait Allah. Engkau ditanam, engkau didirikan di atas batu karang. Yesus tahu, kalau engkau mau tinggi, tingkat itu naik terus, kau harus berani membayar harganya. Kau harus berani gali tanahmu dalam-dalam. Kau harus berani susun batu karang Yesus dalam-dalam. Dan harga itu harus kamu bayar. Kerap kali orang berkata pada saya begini, Pak Yusa, saya kepengen seperti Pak Yusa. Yang kepengen itu, kamu kepengen itu, kepengen setianya atau kepengen berkatnya? Lalu bilangnya, pengen berkatnya. Bagaimana Pak? Setiap hari baca 4 pasal Alkitab. Setiap jam 5 pagi bangun sembahyang dengan istri dan anak-anak. Setiap jam 1:30 berdoa buat istri dan anak-anak lagi. Malam mau tidur berkumpul dengan keluarga lagi. Tengah malam dibangunkan Tuhan, bangun sembahyang. Wah kok berat ya Pak? Oh, gak berani enggak? Wah, gak ada waktu Pak. Gak ada waktu untuk Yesus. Yesus juga tidak ada waktu untuk memberi berkat kepadamu. Nah, sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata, Allah memberikan berkat kepada anak-anaknya pada waktu malam. Malam. Tapi kalau engkau pagi-pagi jam 2, jam 3 dibangunin, ngantuk Tuhan. Ya ngantuk, ya berkatnya tidak datang-datang, ngantuk. Coba kalau ada Pak Pos nganter paket ke rumah Anda, ketok-ketok, tidak dibukai, dikasih tidak paketnya? Dibawa pulang enggak? Malaikat datang pagi-pagi, Tuhan berkata, malaikat bawa berkat ini kepada anakku. Ya. Bangun, ada berkat, ngantuk. Bangun, ada berkat, ngantuk. Ya sudah. Balik lagi, mana sih yang mau bangun? Diketok sini, enggak mau. Pasti datangnya kepada pendeta. Pendeta bangun. Oh ya Tuhan, berkat pendeta. Nah, pendeta bangun. Oh ya Tuhan, berkat pendeta. Nah. Tapi kalau pendetanya juga berkata, ngantuk Tuhan, hilang berkatmu pendeta. Saudara tahu? Hidup kekristenan ini adalah hidup yang nyata, saudara. Hidup kekristenan bukan khayalan. Kalau Alkitab berkata, berikan, maka aku akan beri. Engkau tidak perlu takut dan khawatir. Engkau pasti digenapi semua isi Alkitab. Pasti. Ini saya buktikan. Makanya caranya bagaimana? Supaya hamba-hamba Tuhan ini tidak jatuh dalam ketamaan. Sebab kita ini hamba-hamba Tuhan kerap kali jatuh dalam 3 perkara. Uang, harta, tahta, dan wanita.
Tidak ada hamba Tuhan jatuh di luar ini, tidak ada. Makanya saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya katakan, Tuhan, kalau aku engkau panggil jadi hambamu, engkau jamin dari 3 perkara ini. Tuhan berkata, aku jamin kamu. Bagaimana caranya? Caranya begini mengenai harta. Setiap engkau terima persembahan, ada orang digerakkan, aku gerakkan untuk memberi kepadamu, engkau harus berdoa. Doanya bagaimana Tuhan? Begini, Tuhan, ini milik siapa? Kalau Tuhan berkata, kantongi, nah itu milikmu. Kalau Tuhan berkata, salurkan, salurkan. Berani? Kalau persembahannya 10.000 gampang. Kalau persembahannya 50.000 masih bisa. Tapi kalau persembahannya 1 juta, mikir enggak? Nanti dulu. Saudara tahu? Saya lakukan. Dan Tuhan itu bijaksana. Tuhan tidak menuntut sekaligus engkau diberi banyak. Enggak. Tuhan menuntut dari sedikit demi sedikit engkau diajar setia. Sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberi tanggung jawab yang besar. Saya dituntut Tuhan perkara itu sampai berapa? Saya diberi persembahan oleh anak-anak Tuhan yang paling besar sampai sekarang. Yang paling besar ngetop 14 juta. 1 orang. Dia berikan. Saya berdoa. Tuhan, ini milik siapa? Tuhan berkata, salurkan 2 juta untuk ini. Siapa Tuhan? Oh, orang itu. Oke, saya berikan. Nah, ayo. Saudara itu harus belajar. Saya pulang dari Bali yang pertama. Dapat persembahan 675.000. Saya bawa pulang, saya bilang, Tuhan ini uang buat apa? Kantongi dulu. Bawa dulu. Gak bilang kantongi, bawa dulu. Sampai di Surabaya, saya ngomong-ngomong sama penginjil di rumahnya dia. Dia bilang, aku mau ke desa-desa. Wah, penginjil desa itu kasihan. Uang 10.000 bisa untuk 1 bulan. Wah, saya bilang gini, Tuhan, kasihan si Tuhan, hamba-hambamu di desa. Wong engkau berkati yang di kota, engkau berkati di desa. Yang di kota butuh banyak, yang di kota butuh sedikit, sama saja engkau kaya. Saya ngomong gitu sama Tuhan. Jam 5 bangun, saya sembahyang. Tuhan, kasihani. Tuhan berkata apa? Iman tanpa perbuatan kosong. Bilang, apa itu iman tanpa perbuatan? Tidak ada apa-apa kok ngomong gitu. Saya bilang, Tuhan, mau tidak ada apa-apa kok ngomong kok. Iman tanpa perbuatan kosong, mati. Apa sih maksudmu Tuhan? Lalu Tuhan berkata begini, tadi malam kamu ngomong apa? Aku ngomong, kasihan penginjil-penginjil desa. Daya, ngomong tok. Oh, ngerti. Saya ngerti. Ya, maksudmu ini. Ya, uang yang dari Bali itu toh Tuhan. Saya bilang, ya. Berapa yang harus dikasihkan Tuhan? Semua. Ayo. Terus kalau begitu saudara mulai mikir dah. Semua. Nah, aku apa? Nah. Ya dah. Itu namanya kurang percaya dan tidak menurut. Apa terjadi? Saya keluar, saya bilang, baik Tuhan, tak ambil semuanya. Saya keluar, saya berikan pada penginjil itu. Kamu mau pakai di desa? Bagi. Berapa? Tak tahu, semua. Jadi kamu nginjil 2 minggu, seminggu di Bali itu gak dapat uang 1 sen. Bukan urusan saya, yang melihara saya Yesus. Lalu di Surabaya 2 minggu, saudara tahu, saya mengumpulkan persembahan berapa? 2,5 juta. Tuhan bilang apa? Bagi. Berapa Tuhan? Semua. Kalau udah percaya, tanya penginjil di Surabaya, Pak Sambudi. Dia tahu sendiri. Dan saya serahkan dia, bagian
Kamu apa? Tidak tahu. Lah kamu apa tidak butuh? Siapa bilang tidak butuh? Butuh. Lah kok mau kasih ke? Bos bilang berikan. Lah kamu nanti boleh lihat Allahku, Allah yang luar biasa. Saudara tahu apa terjadi? Hanya kurang 4 hari sebelum saya pulang dari Surabaya penginjilan. Saudara tahu apa terjadi? Allah gerakkan orang luar biasa. Dia berikan kepada saya persembahan orang itu berapa? 7,5 juta. Saya bingung, Tuhan tambah gede loh. 675, 2,5, ini 7,5. Saya ya tanya, buat siapa sekarang? Tuhan bilang, kantongi. Iya. Bayangin saudara, kalau seandainya hati saya itu ingin, artinya kepengen gini, wah ini yang gede buat saya, malah tidak dikasih. Sebab Tuhan itu tidak bisa kamu tipu. Saudara tahu? Saya bilang, buat saya Tuhan. Ya. Semua Tuhan. Ya. Kok banyak? Malah saya tanya, kok banyak? Tuhan berkata, karena engkau rela dan engkau memberikan, aku berikan berlipat kali ganda. Karena apa? Karena Yesus sudah berkata, jikalau engkau tabur, maka benih-benih itu akan tumbuh dan kamu akan tuai. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, ada yang 100. Kamu mau nabur yang berapa? Silahkan Anda pilih sendiri. Saudara bilang, prinsip saya beri sedikit dapat banyak. Salah. Sebab Allah tidak pernah mau utang. Saudara tahu? Yesus sudah berkata, taburkan rotimu, maka engkau akan menuai. Luar biasa Allah kita. Firman Tuhan sudah berkata bahwa apa yang dikatakan ini harus kamu lakukan. Jangan kamu takut dan ragu-ragu. Allahmu tidak pernah hutang. Dan Allahmu selalu memberi apa yang menjadi kebutuhanmu. Anak saya tidak pernah terlambat. Saudara tahu, tidak pernah terlambat saya kirim uang. Tidak pernah dia habis uangnya. Kenapa? Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan dia sekarang sekolah sudah tingkat 3, dia terus maju terus. Saya bilang, jangan takut, Allahmu sanggup melakukan segala perkara. Ya, sudah saya didik, kalau minta apa-apa, jangan minta papa. Mintain sama bapakmu yang di surga. Anak-anak saya semua peka terhadap suaranya Yesus. Saudara harus belajar. Saya selalu ajarkan bagaimana engkau dapat peka, taat, setia. Mesti Yesus berbicara. Pasti. Anak-anak di sini ini semua ngalami. Pertama kali saya ke Bali, mereka belum pernah alami. Saya katakan, alami. Sejak saat ini, engkau Allahmu akan berbicara. Dan mereka berbicara. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Tetapi saudara menjadi orang Kristen puluhan tahun, kalau saya tanya, sudah pernah dengar Allah bicara? Belum. Ya toh? Karena apa? Lah kamu tidak setia kok. Kalau Tuhan datang kamu tidak mau, ngantuk. Tuhan ngomong terus, kamu tidak pernah dengar karena tidur. Bagaimana engkau dapat diberkati kalau begitu? Maka dari itu saudara mulai setia. Setialah, maka Allah akan membukakan berkat-berkat luar biasa. Apa yang saya pernah saksikan di dalam khotbah saya, ada orang yang bangkrut. Dia bangkrut 800 juta lenyap, ludes. Pada waktu dia bertemu dengan saya, dia berkata begini, Pak Yusa, tolong doakan saya Pak. Saya berkata, sendiri dengan Yesus. Caranya Pak, tiap pagi bangun pagi dengan Yesus. Apa terjadi saudara? Dia setia sampai saat ini.
Ya, tiap jam 4 pagi bangun, sembahyang dengan istrinya. Apa terjadi? Allah berbicara. Baru-baru ini ketemu sama saya, saudara tahu, bukan jutaan, bukan ratusan juta, miliar sekarang. Saya bilang, bagaimana kamu? Wah Pak Yusa, Tuhan Yesus luar biasa. Allah setiap kali peliharakan, lalu dia lindungi. Kalau saya ada apa-apa diberitahu. Karena firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan terjadi. Dan sekarang dia bilang, apa saja yang aku minta, Tuhan berikan. Karena Tuhan itu sayang kepada kita manusia. Tetapi saudara tidak mau bayar harganya. Kalau saudara dalam kesusahan, sembayangnya banyak. Betul enggak? Kalau susah, sama kalau senang sembayangnya banyak mana? Yesus itu kepingin ketemu engkau. Kalau engkau sembayang, engkau ketemu sama Yesus. Kalau Yesus kasih berkat kamu, sembayangnya kurang. Karena apa? Sibuk dengan berkat. Kalau Yesus kurangi berkatnya, sembayangnya banyak. Tuhan, kurang Tuhan. Kurang Tuhan, Bapak ini bilang amin. Jangan bilang amin. Rugi. Sebab nanti setannya bilang, nggak ada minta gitu, berkatnya kurang terus. Rugi. Kalau Yesus kurangi berkat, engkau banyak berdoa karena kekurangan. Kalau Yesus kasih kamu berkat banyak, engkau kurang sembahyang karena engkau sibuk dengan berkatnya. Kira-kira Yesus senang ngasih kamu banyak atau kasih kamu sedikit? Hah? Sedikit, karena Yesus rindu supaya kamu banyak datang. Pantesan berkatmu sedikit. Tapi kalau saya kebalik, saya kalau diberkati banyak, sembayangnya tambah banyak. Sebab saya bilang gini, puji Tuhan, wah Tuhan itu luar biasa. Aku banyak datang Tuhan, ucap syukur. Sebabnya apa? Dao kerja ya tidak habis-habis, sembayang terus saya bilang. Dan Tuhan berkata, ini kalau tak berkati banyak, kok malah sembayang banyak, tambah tak tambahi. Saudara tahu. Loh, ini sifat saudara begitu enggak? Kalau saudara punya anak, kau belikan tart gede. Lalu kamu saudara kerap kali bilang enggak? Nak, mama minta. Kalau anakmu bilang, jangan, mama kan kasih saya kok. Ini buat saya sendiri. Kira-kira ibunya tambah sengaja ngotot minta enggak? Kalau anak itu tidak memberi, malah kamu ambil semua enggak? Tapi kalau anak ini berkata, nak, mama minta, ambil mah, kan dari mama. Mama ambil yang banyak, saya sedikit cukup. Kira-kira malah diambil atau dikasihkan semua? Saudara tahu, saudara dan saya dibentuk dengan sifat dan perangainya siapa? Allah. Allah juga begitu. Kalau engkau diberi, lalu bilang Tuhan ini pemberianmu Tuhan. Nak, berikan saudaramu yang lain. Ambil, silakan. Tuhan berkata, anakku kok baik ya, tak kasih tambahan lagi loh. Tapi kalau dia bilang, nak kasih saudaramu, jangan, aku sendiri tidak cukup, kikir, tidak tak kasih lagi. Ini kenyataan saudara begitu ya. Nah, makanya itu hari ini saya berikan resepnya bagaimana hidup berkelimpahan dengan Yesus. Saya tidak mau memberikan buah, tapi saya mau memberikan saudara benih supaya berbuah lebat. Sebab saudara harus tahu bahwa pikiran saudara ini harus engkau beritahukan. Lakukan firman, lakukan firman. Saudara kerap kali bisa ngomongi orang lain, tapi saudara tidak mau ngomongi pikiranmu sendiri. Salah. Saudara harus belajar seperti Daud. Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana? Percayalah Allahmu itu sanggup melakukan segala perkara. Omongin jiwamu saudara. Kalau engkau takut, kalau engkau khawatir, engkau dalam kekurangan, omongi jiwamu.
Hai jiwaku, ucapkan syukur. Percaya Allahmu sanggup lakukan segala perkara. Allahmu yang memeliharakan kamu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Pada waktunya Allah mesti buka jalan buat kita. Itu iman. Dan jiwa kita tidak takut dan ragu-ragu. Allah akan lakukan apa yang menjadi imanmu. Karena firman Tuhan berkata, segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Maka dari itu, saudara tidak perlu takut dan khawatir. Lakukan firman. Kalau engkau dengar suara, katakan beri, beri. Sebab hal ini saya lakukan. Benar-benar saya lakukan. Berapa saya dapat selalu saya doakan. Dan kalau Tuhan mengatakan berikan, berikan, saya berikan. Saya tidak peduli. Tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Saya barusan di Jakarta, saya cuma ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, hem saya ini, batik ini kok modelnya kok coklat semua. Yang putih sama hitam kok tidak ada sih Tuhan. Saya bilang, tapi nanti aku mau beli kalau Tuhan kehendaki. Kalau enggak ya bagaimana caranya urusannya Tuhan lah. Saya melayani di tempat seorang, ternyata rumah itu toko. Waktu saya sudah khotbah sama karyawannya, dia bilang apa? Pak Yusa, pilih hem. Saya tidak berani ngomong. Pilih hem. Saya tadi di rumah kan kepingin batik itu. Saya tidak berani ngomong. Saya bilang gini sama yang punya. Anda yang punya toko, Anda yang pilihkan buat saya. Yang paling cocok mana? Silahkan. Kan tidak minta. Kan tidak ngukur. Dikasih yang berapa terserah. Itu kan hak dia. Dia yang punya. Saudara tahu, saya dibawa yang mana? Hem batik sutra yang harganya 250.000. Saya lihat harganya. Kalau saya suruh beli sendiri, ya sayang duit 250.000 hem satu. Saya sampai gini. Saya bilang, ini kok mahal? Dia bilang apa? Supaya keren. Pilih, dipilihkan satu. Saya pakai, ya cukup bagus lah. Ya memang bagus, harganya mahal. Lalu saya bilang, Tuhan, engkau ini kok ngomong, saya ngomong sedikit saja kok kau dengar dan lakukan. Tuhan berkata, kalau engkau menyenangkan hatiku, apa saja yang kamu minta, aku berikan. Ada tahu? Luar biasa Allahku. Saya baru ngomong itu setelah selesai dari situ, sampai di rumah, ibu-ibu datang. Dia bilang gini, Pak, saya mau konseling. Konseling apa? Ngomong sedikit, ya oke. Saya ajak ngomong. Mata ibu ini, lihat saya dari ujung rambut sampai kaki. Saya bilang, ibu ini merhatiin apa sih? Nah, setelah ngomong selesai, dia bilang, terima kasih Pak. Saya sudah mendapatkan kekuatan dan saya tahu Tuhan melalui Bapak berbicara pada saya. Oke, terima kasih. Saya masuk kamar, dia mau pulang. Ternyata sopirnya itu balik bawa apa? Bawa ikat pinggang. Lalu dia bilang, ini Pak, loh apa itu ikat pinggang? Ikat pinggang Bapak itu kok tidak luar negeri ya? Kurang bagus. Lah kok kamu lihat? Oh, saya ini punya toko kok Pak. Diganti, bayang. Ini loh Pak, pakai yang luar negeri. Saya bilang, Tuhan, engkau ini apa? Kalau engkau menyenangkan hatiku, aku akan atur segala perkara. Aku tahu kebutuhanmu, aku tahu yang pantas buat kamu. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Apa saja Allah sanggup lakukan segala perkara. Percaya? Mulai malam hari ini bayar harganya. Bangun bait Allahmu di atas batu karang. Mau tingkat berapa? Tergantung mau galinya seberapa dalamnya. Kalau saudara berkata, yang penting angsal bisa berteduh. Silahkan, jangan pakai dasar. Ada angin ribut, ada banjir. Kabur, saudara ikut banjir. Kalau engkau mau tingkat yang tinggi, gali dalam-dalam, maka Allah akan menyusun bait Allah ini setinggi yang Tuhan kehendaki
dan kemampuan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau tahu kerinduan anak-anak-Mu. Hamba sampaikan benih-benih ini untuk supaya ditanam, supaya mereka berbuat, supaya mereka akan membangun bait Allah ini setinggi-tingginya di mana Engkau kehendaki, sehingga gereja ini Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan mulai malam hari ini mereka berlomba, Tuhan, menggali tanahnya dalam-dalam untuk membawa batu karang firman Allah dalam dasar daripada bait Allah ini. Pendeta dan jemaatnya berlomba, Tuhan, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan di dalam rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan akan lawatan-Mu. Mari saudara, engkau berdoa. Kalau sementara ini engkau tidak melakukan firman Tuhan, bertobat, minta ampun, maka Tuhan akan tingkatkan kehidupanmu. Tuhan akan baharui kamu pada malam hari ini, dan engkau akan memetik buahnya dan menikmatinya. Sementara musik menyanyikan Kaulah Tuhanku, Kaulah Allahku, engkau berdoa. Engkau berdoa. Akui di hadapan Dia. Akui Dia sebagai Tuhanmu dan Allahmu yang ajaib, yang sanggup lakukan segala perkara untuk engkau. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan kepadamu. Karena pada malam hari ini Allah sudah melawat engkau, dan Dia berjanji akan menggenapkan segala firman-Nya. Tergantung daripada kamu pribadi.